Halo bestinya Ketani, Besti, emang bukan Nikita kalau gak bikin gebrakan di tiap sidangnya. Seperti sidang kemarin yang digelar pada 25 September 2025, Nikita lagi-lagi membuat gebrakan yang cukup menyita perhatian. Apa aja ya kira-kira gebrakan Nikita? Yang pertama pasti perihal OOTD yang selalu kece dan classy banget saat hadir di sidang Besti. Meski ia saat ini seorang terdakwa, tapi melalui outfitnya Nikita Seraya ingin menunjukkan siapa dirinya, di mana merupakan seorang artis dengan nama yang cukup besar dan dikenal publik, di mana merupakan seorang artis dengan nama yang cukup banyak dikenal publik dan kerap menjadi sorotan. Gak heran kalau di tiap sidangnya banyak awak media dan teman-temannya yang meminta Nikita untuk bergaya menunjukkan outfitnya. Ya, Nikita memang terbilang cukup prepare dalam penampilannya saat sidang. Bukan hanya pakaian, tapi aksesoris serta perhiasan hingga make up dan tatanan rambutnya pun terlihat seperti cukup dipersiapkan. Hingga membuatnya tampil bak model superstar Besti. Meski kini tengah terjerat kasus hukum yang membuatnya menjadi terdakwa. Benarkah Nikita memang sengaja mempersiapkan tampilannya itu saat sidang karena tak ingin disebut merana dengan statusnya sebagai terdakwa? Kakak aku mau foto. Ami aku mau foto. Udah, dok. Marah-marah dong, Kak. Aman. Kata ini netizen, kok cantik terus. Dokter buatan dokter pakai skincare yang nggak berbahaya, kayak Benix Clinic, Nikita Mirzani Skincare, The Stars tuh ownernya tuh Putri Duyung. Banyak kok skincare yang nggak berbahaya. Berarti Ami dimanapun selalu memperhatikan kecantikan, yang menjaga kecantikan. Ya harus dong, nanti kalau gua nggak cantik dibilangnya menderita. Terus salah kan? Iya, betul. Cantik dibilangnya nanti apa lagi? Ya kalau mau ketemu orang kan harus nampil yang bagus supaya anak dilihat. Ami banyak yang katanya ngikutin OTD-nya Ami setiap persidangan, itu gimana? Jadi trendsetter. Kalau OTD itu yang milih tuh dia, Mbak Tari, ada Reva, Blake, yang milih mereka. Jadi mereka udah milihin, nanti mereka kerutan, gue tinggal pakai. Kayak ini dari atas sampai bawah tuh dia yang pilih. Keren banget. Kadang feminim banget.
persiapan sidang hari ini fresh banget, siap Selalu banget. siap. Tetap happy. Harusnya bilang, kalau nggak happy dibilangnya menderita lagi. Iya yuk. Kok dia belum ada visa Eropa sih? Tapi paspornya udah jadi. Nah, terus? Mereka kan. Ini Prada, ini apa ya? Aku nggak tahu. Total berapa kali itu? Aduh jangan ditotalin lah. Soalnya di belakang itu toiletnya kecil, jorok. Jadi kalau gini kan tinggal gini. Tinggal gini kan. Kecil banget kok toiletnya cuman sama. Ya Allah cuma segini doang. Ya kan Pak? Segini nih, segini nih. Kalau pakai celana repot. Ini jodohnya Dea ya. Dan tadi dia main. Oh, jodohnya seksi ya. Ami, Hah? Oh, staff. setiap minggu oke banget ada stylist. Itu yang milihin Dea. Ada Dea, Mbak Kari, mana dia? Hijaber. Nanti. Kasih tahu yang mana kalau udah datang ya. Semangat. Kami. Next, selain OOTD yang kerap mencuri perhatian di tiap persidangannya, Nikita dalam sidang yang digelar pada 25 September 2025 kemarin juga terpantau menjadi sorotan ketika ia sempat berdebat dengan JPU yang kerap menyatakan keberatannya dalam sidang yang beragendakan saksi ahli kemarin, Besti. Bahkan tak cuma mengoceh, Nikita bahkan seraya diduga gak ada takutnya sama JPU dengan diduga melakukan aksi seperti meledek JPU bahkan hingga melakukan velocity. Kita ingatkan ya. Silahkan diteruskan. Nah, jadi seperti itu. Nah, dia akan speak up. Pengertian ini saksi yang sudah kita periksa sebelumnya. Speak up ini adalah speak up untuk supaya tidak berpikir jelek lagi produk itu. Sehingga atas perbuatan tersebut, rekan sekorban ini meminta sejumlah uang 5 miliar atas kesepakatan dari si public figure ini yang menyuruh ini, public figure dengan si yang disuruh ini. Setelah itu ditewan, ya udah siapa punya 4 miliar. Nah, apakah kesepakatan tersebut kalau dia tidak dibayar saat itu, dia akan speak up. Seorang public figure ini akan speak up untuk menjaga lagi. Nah, apakah itu bisa dikatakan suatu dong yang seperti pasal seperti doang seperti pasal 1321? Kalau tidak terjadi ini, maka ada tindakan lain yang dilakukan oleh si salah satu pihak. Apakah bisa dikatakan suatu dong? Ya, tersangka dia. Jadi begini, tadi sebenarnya sudah saya jawab bahwa ancaman tadi yang diancamkan itu harus perbuatan yang kontrah mater. Jadi kalau misalnya seseorang punya produk saya sudah terdaftar di Badan POM, berarti kan sudah rehmater. Jadi itu bukan ancaman, tetapi kalau misalnya itu on rehmater, nah itu ancaman. Jadi yang diancam itu kalau yang diancamkan itu sesuatu yang bertentangan dengan hukum. Tapi kalau dia tidak bertentangan dengan, produk saya sudah terdaftar di Badan POM, berarti tidak melanggar hukum. Itu bukan ancaman. Itu doktrin yang mengatakan ya. Kalau kita cari di peraturan perundang-undangan tidak akan ini. Tapi itu doktrin yang. Tapi doktrin itu juga salah satu sumber hukum formil. Ini keras Ya, itu kalau itu nanti hakim yang akan menentukan ini pantas atau tidak. Jadi good faith ya to the throw ya itu berbeda dengan rattle hit dengan kepantasan. Kalau kepantasan itu
itu sifatnya bukan wilayah saya dan bukan yang Baik, siapa tahu ahli bisa menjawab. ya. Terima kasih. Lanjut lagi Besti, gebrakan lain Nikita dalam sidang kemarin 25 September 2025 adalah yakin kalau minggu depan BPOM bakal hadir di sidangnya. Secara seperti yang kita ketahui, kalau pada sidang kemarin BPOM memang sudah memberikan informasi tak akan datang sebagai saksi. Namun Nikita dalam video yang beredar di sosial media meyakini kalau BPOM bakal berubah pikiran dan bakal datang minggu depan. Karena menurutnya kalau ia tak hadir berarti nggak netral Cena. Duh Niki. Nggak netral dong, harus netral. Karena yang dijadiin saksi ahli waktu BPOM di Polda, dia ngeceknya skincare Reza yang lain, bukan salmon DNA yang dia cek. Itu BPOM nggak datang. BPOM pasti datang, BPOM kan netral. Kalau nggak datang berarti ada apa-apa dong. Atau jadi saksi penyidik. Bagian Taruna kayak lupa ingatan, dia bilang dia katanya bersedih ya kapan aja dipanggil. Kemudian dipanggil beneran nggak bersedih ya. Ntar juga dia berubah pikiran, pasti datang. Pasti datang nih. Pasti dia harus bertanggung jawab karena kan di Polda dia datang. Jadi saksi ini dia datang. Tapi waktu yang jadi saksi ahli di Polda, dia ngeceknya skincare yang lain, bukan salmon DNA. Ada kan BAP-nya saksi ahlinya, makanya bingung apa yang dicek. Apa skincare yang lain kan yang dipermasalahkan salmon DNA jarum suntik yang ada izin BPOM. Ada kecurigaan kali Ya curiga dong, masa nggak curiga? Curiga. Kapan kan hari ini saksinya? Kenapa Masih ada saksi ahli minggu depan. Karena mungkin kalau sampai semuanya didatengin jam 3 pagi baru selesai. Nah itu gimana nasib? Jadi kami optimis BPOM minggu depan datang. Pasti datang, harusnya datang. Cemburu. Gak tau, gue udah gak pernah tiktokan dari sebulan. Gak tau gerakan. Kan ini mukanya tetap halus walaupun Ya gitu. kan pagi ini kita yang pakai skincare. Masuk. Gak overclaim. Berarti di sana tetap pakai perawatan itu ya. Iya dong, tapi skincare aja. Skincare. Wow. Nah yang selanjutnya nih Besti, dari sidang kemarin 25 September 2025 di mana Nikita menghadirkan saksi ahli yang membuatnya merasa puas dengan hasilnya dan memastikan tidak adanya briefing. Serta saksi ahli yang ia datangkan juga katanya dari kampus ternama yang juga merupakan seorang profesor. Ternyata diduga telah membuat GPU seraya kurang peluru saat menghadapinya. Nah, untuk hal tersebut Sindo Barajin selaku tim kuasa hukum Nikita menanggapi nih. Kalau hal tersebut lantaran fakta yang terjadi memang bukan ancaman atau suatu pemerasan, makanya jadi sulit untuk JPU membuktikan Cena. Lalu, bagaimana Nikita sendiri ya Besti? Benarkah ia sudah akan yakin bebas? Yakin bahwa keterangan saksi ahli tadi atau paling tidak dua saksi tadi mendengarkan Nikita Mirzani. Ya tentunya kami mengupayakan seoptimal mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan dari penasihat hukum kepada ahli yang telah diajukan tadi Kepala Perdata dan Anggara. Kami harapkan keterangan ahli tersebut dapat membantu meringankan terdakwa Nikita Mirzani. Pak, melihat sikap dari jaksa sendiri yang sepertinya kurang peluru untuk menekan dari saksi dari Nikita Mirzani, gimana pandangan Anda? Kurang dengar ya. Ya. Bagaimana dengan sikap jaksa yang sepertinya kurang peluru untuk bisa menekan saksi dari Nikita Mirzani? Ya tentunya karena memang yang diungkapkan atau fakta yang terjadi antara Nikita Mirzani dengan Reza Gladys memang bukan ancaman, bukan suatu pemerasan begitu, sehingga ya memang jadinya kesulitan bagi untuk pihak JPU untuk dapat membuktikan apakah benar-benar ini suatu ancaman ya dari kalimat-kalimat tadi yang telah didengar di persidangan, apakah itu kalimat ancaman atau pemerasan dan ada kondisi tertekan di situ. Nah itu yang menjadi poin utama juga bagi
jaksa penuntut umum dapat membuktikan poin itu. Oke, yakin Mbak? Kita dengar bahwa dari keterangan ahli bahasa maupun ahli perdata bahwa tidak ada unsur ancaman di situ. Yang ada adalah menurut ahli bahasa itu adalah sebuah informasi dan negosiasi, ya. Kemudian menurut ahli perdata itu adalah suatu kesepakatan atau konsensual yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Oke, yakin bahwa keterangan 2 saksi atau 3 saksi nanti akan menjadi bahan pertimbangan hakim untuk meringankan Nikita Mirzani? Tentunya kami yakin dan kami harap majelis hakim dapat mempertimbangkan keterangan ahli yang kami hadirkan. Dan bukan ahli hukum tapi ahli sesungguhnya, profesor dari kampus ternama, ya. Jadi bisa dilihat sendiri tadi gimana penjelasannya. Ini seperti itu keadaannya bisnis. Melihat JPU yang sepertinya tersulut emosi gimana kami? Kami melihat JPU yang tersulut emosi mendengar saksi gimana? Dia juga disuruh jemput tuh. Puas dong. Emang benernya gitu. Saksi ahli itu harusnya begitu, netral. Kalau saksi ahli yang kemarin dari JPU kan semua yang ditanya apa jawabnya ke situ, tanya apa jawabnya ke situ, nggak tahu, lupa gitu. Artinya emang udah saksinya tanpa di briefing ya, Ami, apa gimana? Nggak ada yang di briefing sama sekali. Bisa dibilang meringankan buat Kaniki nggak sih? Ayo Pak. Berarti murni bisnis ya Kaniki ya? Bisnis memang bisnis. Yang pasti emang bukan hal yang baru kalau Nikita selalu memiliki gebrakan dalam sidangnya. Nah kalau Nikita yang belakangan dalam sidangnya mengatakan puas dengan hasilnya, semoga segera mendapatkan jalan terbaiknya ya Besti, dan sidangnya juga semakin terang benderang. Serta semua mendapat keadilannya ya Besti. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani Besti.